lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan redaksi, kali ini pada sore hari ini, sore kita mengambil video ini, kita berkunjung ke sebuah kedai kopi pertama di Desa Mandiangin. Seperti yang telah tertera di atas kita ini, kita sedang berada di Mandiangin Coffee. Dengan ownernya sendiri saat ini bernama Azril. Ya. Sapa dulu. Halo semuanya kawan-kawan redaksi, perkenalkan nama saya Azril Al-Akbar, biasa dipanggil Aje. Saya warga asli Mandiangin, kelahiran 22 April 2002. Cuman pada saat dulu memang lahir di sini nih, tapi sekedar cuma tempat lahir. Istilahnya tuh besar di negeri orang, lahir cuma di sini. Lahirnya di desa. Tapi tetap kan kampung halaman Azril kan Mandiangin gitu kan. Dan saya rasa nanti mungkin ada esensi tersendiri kenapa jadi dinamakan Mandiangin Kopi. Ya udah kita mulai percakapan pada sore hari ini dengan kita bedah dulu branding nama Mandiangin Coffee ini. Mulai dari mengapa sih akhirnya mengambil keputusan menamakan kedai kopi ini sebagai Mandiangin Coffee. Lalu kemudian bisa sedikit dijelaskanlah mengenai logo dari Mandiangin Coffee ini. Ya, mungkin ada filosofi tersendiri. Oke, siap ya. Sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu pentingnya kita mengunjungi sebuah kedai kopi itu adalah tentang mengenal bagaimana sebuah sistem di dalam itu terbentuk. Dan yang paling pertama dalam sebuah kedai kopi itu adalah namanya branding. Branding itu adalah sebuah konsep di mana seseorang mengenal itu karena sesuatu terbangun. Branding itu sesuatu yang terlihat. Paling utama dari branding adalah nama. Maka dari itu Mandiangin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangintang yang merupakan banyak destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjar khususnya ya. Maka dari itu, ketika saya ingin membuat sebuah brand atau sebuah toko atau sebuah usaha nih, buatlah sesuatu nama yang melekat di daerah tersebut. Semisal saya bikin di Bendungan, maka saya secara sepintas dengan langsung kayak gitu mikirnya Bendungan Kopi. Nah, sama halnya dengan Mandiangin ini, awal mulanya memang terbentuk karena saya cinta dan lahir di desa ini. Maka saya ingin mengangkat juga kalau desa ini punya kedai kopi loh. Kalau kita ini sebenarnya bisa loh kayak kita nggak tertinggal dari kota-kota. Maka dari itu saya ingin membawa nama Mandiangin ini dikenal dengan orang-orang di Banjarbaru, Banjarmasin dan di luar sana. Sebuah tujuan bagi saya memperkenalkan sebuah desa yang khususnya di Kecamatan Karangintang Kabupaten Banjar mempunyai kedai kopi yang ada di Mandiangin. Itu sih filosofi namanya, kenapa jadi namanya Mandiangin. Dan juga berhubungan dengan logo ya. Ini saya minum lemon tea. Jadi ini ada logo, teman-teman, kalau bisa dilihat di atas juga. Desain logo ini saya buat seperti halnya kita mengenal Mandiangin itu seperti apa sih dulu. Apa yang kalian datangi ketika berkunjung ke Mandiangin? Kalau Mas Yahya melihat Mandiangin seperti apa? Identiknya sih dengan Gunung ya? Perbukitan, lalu kemudian banyak anginnya. Betul sekali. Di saat musim kemarau, desa ini sangat penuh dengan angin ya, sangat angin ribut ya. Apalagi musim hujan itu badainya luar biasa juga. Maka dari itu, berbentuklah sebuah logo ini seperti gunung yang menggambarkan sebuah desa yang dikelilingi pergunungan. Jadi kayak ada lingkaran. Itu artinya kayak sebuah hal yang terkelilingi. Di dalamnya ini ada gunung dan ada angin-anginnya. Harapan saya ini membentuk brand seperti apa yang kita lihat, seperti apa yang kita ingat. Ketika kita mendengar nama Mandiangin itu ada tulisannya Mandiangin, oh pasti gunung, oh pasti Tahura, kada jauh dari itu.
Maka dari itu terbentuklah sebuah logo yang makna filosofisnya sedikit minimalis ya. Sebenarnya minimalis saya buat dengan branding yang seperti gunung dan ada anginnya. Itu sih filosofis dari logo. Dan kenapa jadi warna hijau? Ya sudah pasti keliling kita warna hijau dengan alam gitu. Ya betul. Menarik sekali karena pasti setiap keputusan yang kita ambil, apalagi ketika membangun sebuah usaha ini, brand ini merupakan salah satu hal vital lah yang perlu dipikirkan matang-matang. Dan sudah seperti dijelaskan oleh Ajril tadi, ini mungkin Mandiangin Kopi ini mencirikan khas daerah tertentu dan kiranya warga desa Mandiangin patut berbangga gitu kan, harus berbangga juga bahwasanya bukan hanya Ajril, mungkin orang-orang di kampung ini yang mungkin berbangga dengan kampung daerahnya masing-masing gitu kan, district pride lah gitu kan ya, membanggakan desa gitu kan. Apalagi mengingat sekarang ini anak-anak muda itu sering berkecimpung ketika mereka memasuki usia SMA atau kemudian memasuki usia kuliah gitu kan, mereka berkecimpung beraktivitas di kota gitu kan. Dan pada akhirnya kampung halaman hanya menjadi sarana atau memori anak kecil ketika bermain gitu, ketika di kampung halaman. Nah, dengan hadirnya Mandiangin Kopi ini membawa lifestyle anak muda kekinian ke desa gitu kan. Maka dari itu anak-anak muda desa yang tidak mau ketinggalan zaman itu bisa hadir di sini juga, bahwasanya kita ini loh pemuda desa yang masih turut menyesuaikan dengan zaman. Ya. Kami hadir pun juga karena keresahan ya dari saya pribadi, yang kalau misalnya di sini nih di rumah kita di Mandiangin ya, ke Banjarbaru itu perlu waktu. Tanpa kita katakanlah berkawanan dengan kawan-kawan kita tuh perlu spend uang yang lumayan banyak. Maka dari itu kami hadir di sini akan membantu keresahan yang kawan-kawan alami dengan selling kami yang lumayan murah, tapi dengan harga yang maksimal. Ya. Itu salah satu tujuan hadir kami. Menarik sekali. Lalu kemudian kita setelah membahas branding dari Mandiangin Kopi ini, lalu kita mencoba beralih ke apa sih yang melatar belakangi berdirinya Mandiangin Kopi ini. Kira-kira ada kisah apa nih di balik behind the scene-nya ya? Oke. Yang mungkin coba diceritakan kepada kawan-kawan yang belum tahu mungkin. Ini sifatnya lebih ke individual ya, berarti kita ke personalnya. Iya. Betul sekali Mas Yahya. Sebuah brand itu terbentuk karena human behind atau orang di balik produknya. Sebuah produk tidak bakal terbentuk jika tidak ada orang di belakang produk tersebut. Maka dari itu, untuk membentuk suatu brand agar dikenal oleh orang lain, katakanlah seperti Apple pun pasti ada human behind, siapa orang di belakang itu. Maka dari itu pentingnya mereka membangun sebuah sistem sebelum terbentuknya si logo atau brand tadi atau perusahaan tadi. Sedangkan di pertanyaannya tadi tentang latar belakang ya, kenapa jadi Mandiangin lahir ya. Oke. Latar belakang Mandiangin lahir itu karena kesukaan saya terhadap kopi. Tak lepas dan terjauh dari kemana-mana pun saya pergi itu pasti yang dicari kopi. Dalam artian seperti ini, tepat 3 tahun yang lalu, pada tahun 2020 saya lulus sekolah SMA, kerja di salah satu kedai kopi yang ada di Martapura. Pada saat itu saya menjadi content creator atau yang jurnalis yang ngurus medsos. Ya, pokoknya jadi content creator lah, katakanlah seperti itu. Berjalannya waktu, karena saya berkecimpung di industri kopi, walaupun hanya di bidang di kreatifnya, silih berjalannya waktu, saya mendapatkan sebuah suntikan imun kalau kopi itu ternyata seperti ini loh, kayak gitu lah. Ternyata bikin kopi itu kayak gini, membuat kita jadi penasaran. Berjalannya waktu dari saya terjun di content creator, lepas dari bekerja
kerja di salah satu kedai kopi tersebut, saya belajar dengan ownernya. Pada saat itu saya menggali ilmu yang sangat lumayan lama, dan ternyata lumayan sangat susah mempelajari basic-basic dalam kopi itu, teman-teman. Banyak bahasa Inggrisnya, kita perlu belajar lagi. Jadi latar belakangnya itu, dulu saya kerja di kedai kopi, jadi konten kreator. Saya tertarik dengan kopi, saya akhirnya suka dengan kopi. Dulu saya menganggap kopi hitam itu kayak obat, pahit. Ya, kalau kita pertama kali minum, kita pertama kali nyoba itu kayak, wah, apa sih kopi ini? Kata orang ada yang kata ada dapat rasa manis, dapat rasa pahit. Menurut saya itu pahit doang gitu. Nah, dulu awalnya mikir seperti itu. Ternyata lebih daripada itu. Kopi adalah kehidupan bagi saya. Sebuah esensi-esensi yang ada di dalamnya itu menggambarkan makna dalam kehidupan, tentang arti manis, pahit, kemudian ada sweetness di dalamnya, ada asam-asam buah-buahan. Hanya orang yang mempelajarinya yang tahu. Dan itu menurut saya sebuah konsep kehidupan. Segala sesuatu yang lezat itu hanya tahu dan bisa dinikmati oleh orang yang mengetahui sebuah rasa lezat itu bagaimana. Ya, itu latar belakangnya. Dan juga berjalannya waktu ini membuat saya bingung pada saat itu ingin kuliah atau bekerja. Dulu sekolah tuh pada zaman 2020. Dan saya berpikir, kayaknya bukan bidang saya untuk kuliah, bukan bidang saya untuk ke ranah pendidikan. Ranah saya memang basically suka berdagang, saya suka jual-jualan, entah apapun itu saya jual. Oke, kalau misalnya kita lihat dari pengalaman yang dimiliki oleh Ajil, tadi kan hanya 6 bulan gitu kan, dan dari pengalaman 6 bulan ini lalu kemudian berani memutuskan untuk memulai sebuah usaha di bidang perkopian lah gitu ya kita sebut. Dan kalau menurut saya ini sangat inspiratif, hanya bahkan orang yang bekerja di bidang, misalnya katakanlah di bidang ikut orang, misalnya di bagian pertanian misalnya, selama 6 bulan itu langsung membuka sebuah usaha yang baru dengan berdikari gitu kan, dengan kemandiriannya, itu sangat jarang sekali. Dan Ajil mampu membuktikan selama bahwasanya dengan pengalaman 6 bulan gitu kan, asalkan ada kemauan yang kuat untuk berusaha, lalu kemudian kemauan yang kuat untuk terjun di bidang ini dan menggeluti serius menggeluti di bidang ini dan bertahan sampai sekarang. Kalau nggak salah kemarin baru aja perayaan 2 tahun ya anniversary. Kami ucapkan juga selamat, terima kasih, anniversary yang kedua yang di kopi. Saya lebih ke ini sih, bukan orang yang suka diatur, jadi kayak lebih enak bekerja sendiri, lebih individualis, prinsipal orang saya. Jadi kayak memang susah untuk bekerja di ranah korporat, bukan bidang saya. Jadi kayak hal-hal yang berbau dengan kebebasan itu saya sangat menyukai. Hal-hal yang bebas itu menurut saya kita tidak memaksakan tentang apa yang dituntut. Kita berekspresi terserah kita, sebebas kita, semampu kita jadi tahu batasan kita. Lagi-lagi kita kembali kepada pilihan masing-masing seseorang gitu kan, bagaimana kita cara memandang diri kita gitu kan, bagaimana ya, kiranya kita cocoknya ini di bagian ini, lebih cocoknya mana, kemudian kita ini bisa masuk ke sini nih ya, kita ada peluang untuk setidaknya ada sedikit keberhasilan lah, peluang kita bisa menuju ke arah sana. Dan itu yang sedang dipilih oleh Ajil ya, sehingga sampailah pada saat sekarang. Nah, kalau boleh tahu selama 2 tahun Madiangin Kopi sudah berdiri, kira-kira inovasi apa sih yang sudah Ajil lakukan selama 2 tahun ini? Kan karena kan bisa jadi dalam tahun pertama bisa jadi inovasinya melihat pasar, bisa segmentasi pasarnya
kayak gini misalnya. Betul. Oh, setelah berlangsung selama 6 bulan, Iya. lalu kemudian ada kendala seperti ini, problematika yang seperti ini. Nah, Lalu kan di sana timbul inovasi lagi. Nah, saya rasa dalam jangka 2 tahun ini pasti ada banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Ajril. Bisa diceritakan gitu, nggak inovasi yang sudah dilakukan? Boleh dong. Pertama-tama kalau saya kita tahu betapa sulitnya ya untuk membangun sebuah usaha itu yang memang itu bukan ranah dan wilayah kita. Setiap kita jualan kayak gini nih, jualan di desa, dalam kurung lebih di desa atau di kampung, yang mana orang kampung belum tentu paham dan mengerti tentang kopi. Perlu adanya edukasi lagi. Hal yang pertama kali saya lakukan pada saat itu adalah saya ingin mencari orang yang paling berpengaruh dan banyak dikenal. Maka dari itu saya menarik sepupu saya pada saat itu menjadi barista di sini, namanya Rama Taufik, dan dengan dia menurut saya premium baik. Itu adalah salah satu mungkin ide ya kali pada waktu itu. Menurut saya nggak bisa kita kenalkan sesuatu yang tersembunyi itu kalau nggak dikenalkan. Mandiang ini sangat tersembunyi menurut saya. Iya, pastinya di Sangat di belakang Indomaret dan masuk ke dalam sedikit yang hanya orang-orang tahu. Karena saya ingin menampilkan ciri khas tersebut kayak jamnya ya. Struggle-nya tak sulit dilihat orang, dan kelebihannya kita jadi istimewa. Istimewanya apa? Kita beda dari orang. Karena sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kata Panji Caksono. Jadi menurut saya struggle-nya pada saat itu saya narik barista orang asing yang mana orang-orang tahu juga dengan dia. Kemudian pada saat itu saya menanyakan pada diri saya sendiri, semisal 3 bulan ke depan nih, kita bakal down, kita bakal kenal mundur, kita bakal ketika bisnisnya berarti bukan bisnis yang bersifat jangka panjang. Pada saat itu saya pernah ngedon, bukan ngedon sih, bakal ngedon kalau seandainya 3 bulan ke depan seperti ini jualan, dan ternyata alhamdulillahnya berjalan 3 bulan sampai 6 bulan itu adalah puncak kedai ini penuh sampai parkiran hibah full. Jadi kayak alhamdulillahnya kayak gitu. Nah ternyata Tuhan mengasih bentuk rezeki itu seperti ini loh, tinggal kita yang menjalani. Jadi memang perlu effort yang sangat luar biasa. Kami struggle dengan penuh darah memperkenalkan sebuah brand, memperkenalkan sebuah tempat yang ada di belakang. Jadi kayak membuat sesuatu yang tersembunyi itu terlihat, itu memang sulit, dan itu dibangun bukan dengan mudah, tapi itu dibangun dengan darah. Itu sih menurut saya dari awal-awal perjalanan sampai 6 bulan. Ini kemudian dulu belum ada atap nih, jadi awal opening cuma lampu sedikit di sini satu doang, gelap, masih ada penerangan, dan ordernya pun masih di jendela. Kalau teman-teman tahu sini di jendela. Dulu angkatan pertama sampai 1 tahun kami buka, pesannya masih di jendela. Ada sedikit uang yang kami kumpulkan, kami sisihkan untuk buat biaya renov. Perlahan berjalannya waktu saya nambah atap lagi di sini. Kemudian itu jam anniversary 1 tahun. Alhamdulillah kami bisa nambah beberapa lampu sampai penerangannya, dan kami ngasih space lagi di samping sininya. Dan berjalannya waktu sudah sampai 1,5 tahun kami renov lagi, beberapa kali finishing. Kemudian ketika sudah sampai di titik ini, hal apa yang perlu kita kejar nih? Kalau semisal semua proses ini sudah kita jalani, dan itu adalah bentuk, menurut saya, bentuk bagaimana Tuhan ngasih kita hidup. Ada jatuh bangunnya, ada kita dewasanya, ada kita sudah tuanya, ada saatnya kita sudah masanya. Menurut saya pasti ada yang demikian, karena tak selamanya yang kita usahakan itu akan menjadi milik kita, dan tak selamanya yang apa yang kita inginkan sama dengan apa yang kita harapkan. Jadi balik lagi ke tadi tentang struggle, kami itu nabung tuh biaya yang sebenarnya untuk saya pribadi ya, untuk gaji ya, saya potong untuk biaya kerjaan. Jadi
kayak hal yang mungkin ini rada sensitif dan ya saya sharing lah gitu. Nah, hal yang buat kami bertahan sampai saat ini. Jadi dulu hampir tiap bulan saya selalu menyisihkan sebagian kecil dari saya untuk membagi kepada orang. Nah, lebih tepatnya seperti itu kegiatan. Dan itu menurut saya hal yang membuat usaha kita ya, usaha apapun itu bisa menjadi terus ramai, terus bisa jualan, berkah usahanya. Balik lagi ke prinsip masing-masing sih. Apa yang saya pegang pun menurut saya belum tentu sama dengan apa yang Anda pegang. Ya, balik lagi ke mungkin saya rada egois dengan pikiran saya sendiri. Menurut saya ini berhasil gitu. Apalagi kira-kira mungkin inovasi. itu inovasi dari apa strategi marketing gitu strategi ya. Yang tadi dijelaskan gitu. Mungkin inovasi dari ini Bang, dari varian menu, lalu kemudian Ya. dari awal sampai sekarang ini kira-kira ada menu apa aja yang sudah tersedia? Dulu awalnya kita ini hanya ada 8 menu, 4 menu kopi susu dan 4 menu non kopi pada saat itu all opening. Jadi awal itu sebenarnya ranah kita mengenalkan kalau kami punya produk kopi dan kami punya non kopi ini. Cuma dari awal kami sudah membangun brand. Kalau kedai kopi ini pasti jualan kopi loh. Ada kedai kopi yang hanya jual kopi susu dan non kopi ya. Ada juga kedai kopi yang jual kopi. Tahu kan maksudnya kayak kerana manual brewing gitu. Ada jual kopi hitam. Nah, kalau kami memang dari awal basically saya juga suka kopi, maka dari itu yang saya jual pun pasti kopi kayak gitu. Karena saya tidak akan menjual sebuah produk kalau saya sendiri tidak menyukainya. Nah, dari awal itu kami jualan ada 8 menu tadi, kemudian berjalannya waktu kami tambah beberapa varian yang memang orang suka ini apa kayak gitu. Terus tuh strategi marketingnya ini bagaimana cara mengenalkannya nih biar orang tahu. Itulah gunanya branding di sosial media. Jadi ada namanya sosial media branding untuk membangun kedai kopi ini ada loh di sini. Ada Google Maps. Jadi kayak kita dulu sebelum buka usaha tuh minimal melek dulu. Kita sadar dan kita tahu dan ngerti bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara memanfaatkannya. Dan memang menurut saya sangat berpengaruh ya sosial media itu. Apalagi khususnya Instagram. Semua orang pasti main Instagram. Dan Mandiri Kopi pun sudah hampir 1000 berapa kayak gitu followersnya menurut saya. Itu dari nol followers sampai 1000 ini menurut saya hal yang wow ya, luar biasa kayak gitu. Artinya ada sekian ribu orang yang sudah mengenal nama ini dan ada di sini kayak gitu. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana cara kita mengatur strateginya di marketing. Kalau branding itu bicara tentang marketing atau pemasaran. Dan saya karena basic saya juga dulu content creator ya, yang pertama kali saya pelajari. Jadi sedikit banyaknya saya belajar tentang bagaimana cara mengenalkan sebuah produk di sosial media. Oke, mungkin itu ya. Jual masih. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai hal yang mungkin agak sensitif, tapi banyak yang ingin diketahui oleh semua orang gitu kan. Berbicara tentang keuntungan, margin keuntungan. Boleh diceritakan nggak keuntungan keuntungan rata-ratanya lah, hitungannya per hari, lalu kemudian per bulan. Oke. Kalau masalah gaji ya, pendapatan itu relatif, omset itu relatif karena kita tidak bisa menebak seberapa besar rezeki kita pada hari ini. Yang penting adalah seberapa besar kita mengusahakan tentang impor kita dan gitu. Mungkin karena berbicara tentang angka ya, hitungan per hari kita semisal nih omset 300 sampai 1 juta katakan sehari. Berarti kalau di rata-rata kan selama berbulan, kisaran selama per harinya 500 ribuan. 500 dikali 3 berarti 5 kali 3 15, maka pendapatan kita selama 1 bulan 15 juta. Itu hitungan kasar omset ya. Kemudian dibagi dengan berbagai macam HPP produk, bagi bagian modal, gaji karyawan, beban-bebannya,
listrik, beban air dan lain-lain. Oke, kisaran situ lah. Iya. Mungkin mengenai omset bisa diperkirakan lah, diperkirakan oleh kawan-kawan sendiri lah, itu kan berbicara yang sensitif lah gitu kan. Tapi gambaran besarnya sudah Misalnya kalau bisa ya itu, katakanlah kita sehari kita 20 cup aja sehari, udah ujung, udah ada ujungannya. Karena dalam satu cup kopi susu ini modalnya nggak sampai 5.000, terkadang ada yang sampai 4.000, 3.000, tergantung SOP masing-masing kedai ya. Tapi kadang kisaran situ 5.000 sampai 10.000 harga modal. Otomatis kalau bisa menjual dengan 2 kali lipat dari harga modal, berarti itu keuntungannya 2 kali lipat tuh. Iya. Karena kita dengan modal 15.000 dengan kita jual 25.000, untung kita 20.000. 20.000 di hari ini kita payu misalnya 20 cup, berarti 2 dikali 2 sama dengan 8. 24 deh, berarti 400.000 tuh omsetnya. 200.000 deh ujung. Jadi ujungannya tuh mainnya kayak gitu, kalau hitungan main kasar ya. Tapi karena balik lagi konsep rezeki itu bukan tentang seberapa banyak angka yang kita hitung, tapi seberapa besar usaha yang kita berikan pada hari ini. Jadi kayak rezekimu itu tergantung seberapa besar gerakmu, seberapa besar effort kita, seberapa besar kemampuan kita untuk menuju pada sebuah tujuan itu. Jadi kayak gajimu itu tergantung seberapa besar kamu ingin. Kalau misalnya Tuhan ngasih kamu 15 juta, sanggup gak dengan usaha yang disamaratakan dengan 15 juta? Kalau misalnya gak ada sanggup, berarti Tuhan ngasih cuma 2 juta sebulan, itu cukup. Nah itu, karena standar kecukupan orang tiap orang beda-beda. Balik lagi kalau kami ingin cara tentang bisnis ya, kalau ada bisnisnya, maka dari itu saya bisa katakan kalau kalian mikir ke ranah bisnis, lumayan di kopi ini, lumayan sangat-sangat bercuan. Tapi balik lagi ke prinsip kalau Dewi saya, kalau prinsip yang saya pegang, hidup-hidup bukan untuk cuan ya, bukan untuk mengejar tentang uang. Orientasi pertama kami buka pun memang bukan untuk menyedihkan diri saya sebagai owner, no, it's big no, but saya menyukai kopi dan hal-hal di dalam. Dan karena menyukai itu sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Ya betul. Mamaku Sambo. Ya, baik, kita berlanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin ini hal yang menjadi fundamental dalam setiap hidup, keputusan dalam hidup, lalu kemudian memutuskan untuk berwirausaha, pasti ada satu pegangan lah gitu. Betul. agar arusnya ini kita tidak terbawa arus kemana-mana gitu kan. Ada satu pegangan yang kita olah sedemikian rupa gitu kan. Mungkin selama ini prinsip apa sih yang dipegang oleh Ajril ataupun Mandiangin Coffee ini ketika menjalankan kedai kopi ini, membuka kedai kopi ini sehingga bisa bertahan sampai sekarang di tengah derasnya arus? Siap. Menurut saya pribadi, balik tadi ke human behind ya. Kalau sebuah produk, sebuah brand itu akan dikenal karena human behind. Maka penting bagi human behind atau orang di balik produk itu mempunyai prinsip yang dia pegang. Karena ini menurut saya semua orang di dunia, siapapun itu, entah siapapun itu, menurut saya wajib mempunyai prinsip dalam hidupnya. Prinsip itu adalah sesuatu yang dipegang teguh dalam dirinya, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan sedangkan Mandiangin, kami mempunyai prinsip yang sangat-sangat kuat dan erat, yaitu tentang kebermanfaatan. Sesimpel kebermanfaatan. Bermanfaat itu artinya luas. Yang penting adalah menurut saya berkah. Kami punya prinsip yang penting sekecil apapun pembicaraan kita di kedai ini itu mengandung manfaat. Ada hasil yang kita tampilkan, karena semua orang di dunia ini menurut saya ya akan selalu datang dan pergi nih. Kada selamanya orang itu menetap dan suka ngopi di sini. Pasti mereka ingin mendapatkan suasana yang baru dan pengalaman yang baru di tempat lain. Tapi ketika mereka datang ke sini, mereka tahu dan banyak manfaat yang didapatkan. Balik lagi tadi, ternyata yang kami pegang itu adalah sebuah prinsip kebermanfaatan. Dan menurut saya pribadi, prinsip yang saya pegang adalah ketika orang lain mempunyai kebisaan, maka kita juga pasti bisa tuh ngejar. Karena menurut saya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau, dalam kata kutip ya, mau untuk mengejarnya dan mau melakukannya. Itu prinsip yang saya pegang. Karena menurut saya benar itu banyak
konteksnya. Benar menurut orang, benar menurut kita, dan benar itu karena benar adanya. Jadi kita tidak dapat menyalahkan tentang sebuah prinsip yang kita pegang, karena semua orang punya pandangan tentang sudut pandang yang mereka punya tentang prinsip. Maka dari itu menurut saya prinsip adalah kebebasan tentang bagaimana kita memandang dunia dari sisi bermanfaatan, keberkahan. Nah, itu intinya. Jadi Azril ingin menciptakan sebuah ruang gitu Iya, kan, ruang yang bukan hanya ruang dalam artian tempat gitu kan, yang bisa diukur dengan berapa meter Kapasitas. kali berapa meter, lalu kemudian Ya, kita ngopi di sana, tapi lebih dari sekedar itu gitu kan. Menciptakan sebuah ruang, lalu kemudian memasukkan sebuah ruh ke dalamnya, lalu Iya. kemudian di sana terciptalah ruh-ruh kehidupan gitu kan, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu Betul. misalnya ketika kita lagi jenuh dengan berbagai macam persoalan dalam hidup, lalu kemudian kita santai untuk minum kopi, itu kan itu tidak berbicara pun gitu kan, itu sudah menghadirkan suasana tenang. Betul. Atau suasana mungkin menghilangkan rasa jenuh, itu merupakan sebuah kebermanfaatan gitu kan, Pak. menurut saya Menarik. juga sejauh apapun kita melangkah, tempat terbaik untuk pulang adalah rumah. Dan saya menjadikan sebuah Mandi Angin Kopi ini adalah rumah bagi orang-orang yang ingin pulang, ingin merindukan kampung halamannya. Karena ruh itu hadir karena perjalanan. Iya. Ruh itu terbentuk karena sesuatu yang kita usahakan, karena kita bentuk. Maka terbentuk itu terjadi karena benturan. Terbentur, lalu terbentuk. Iya, Tan Malaka kan. Iya, Tan Malaka. Itu sih menurut saya. Iya, baik. Karena kedai-kedai kopi ini bukan hanya sebatas gaya hidup kalau di masa sekarang gitu kan. Kedai kopi ini bahkan sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, lalu kemudian sesudah warung kemerdekaan. kopi lah, ya. Warung-warung kopi gitu kan, itu yang menghidupkan suasana. Bahkan revolusi itu terjadi di warung-warung kopi sederhana mungkin. Betul, Atau iya, mungkin kalau sekarang kan sudah bergeser sesuai dengan passionnya anak muda di setiap zamannya gitu kan. Dan perbincangan hangat yang menghasilkan sebuah perubahan ataupun pergerakan itu biasanya tercipta karena ruang-ruang yang hidup seperti ini gitu kan. Yap. Dan saya rasa itu berkah yang tidak bisa kita hitung lah gitu kan, sebagai dalam konteks kita manusia gitu kan, itu sudah banyak menciptakan perubahan-perubahan. Dan menariknya di sini mungkin Mandi Angin Kopi ini kedepannya harapannya bisa jadi ruang-ruang yang bisa menggerakkan lah gitu kan. Betul. Khususnya di desa Mandi Angin Timur gitu kan, desa Mandi Angin Timur, desa Mandi Angin Barat, dan desa-desa sekelilingnya, agar bisa menciptakan perubahan lah yang ke arah yang lebih baik. Betul, perubahan itu dapat diambil ketika kau ingin mengambilnya. Karena ketika kau tidak ingin mengambilnya, maka tak terjadi perubahan. Jadi menurut saya itu sih. Dan ini mungkin pesan untuk semua orang yang mendengarkan ini. Dan saya sudah mengalaminya dari 2 tahun berjalannya kedai ini. People come and go, let it flow. Nah, itu intinya. Semua orang itu datang dan pergi, maka biarkanlah mengalir seperti apa adanya. Jangan pernah menuntut kalau orang itu selalu ada untuk kita. No. Semua orang itu punya masa, dan setiap masa ada orangnya. Jadi jangan pernah mengharapkan temanmu itu akan selalu bersamamu. Apa yang kita usahakan itu akan selalu menjadi milik kita. No. Tapi tetaplah berharap dan melakukan kebaikan-kebaikan, karena menurut yang kita jalani itu benar, maka lakukanlah. Sejatinya hidup adalah tentang perjalanan. Kita tidak mengetahui tentang masa depan. Seberapa besar kamu berusaha pada saat hari ini, maka semakin besar juga pendapat yang akan kau dapatkan. Oke, kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tadi kami berbicara, maka saya sangat dengan tangan terbuka menerima pertanyaan apapun yang ingin kalian tanyakan ke kedai. Silahkan DM saja Instagram
mandiangin.co. Saya dengan senang hati bercerita tentang apapun yang kalian inginkan, apalagi sharing-sharing kecil tentang pembahasan seperti ini atau pembahasan tentang kehidupan, saya sangat senang sekali. Oke, gimana? Ya, bisa di follow tadi kan lo Instagram ya. gitu kan lo, atau IG pribadinya Azril, Ya. AJ Akbar. Akbar. AJ Akbar gitu. AZ. Ya barangkali kawan-kawan di sini mungkin tidak puas dengan pembicaraan kita. Betul, dengan, bisa dibicarakan di lain. Iya, bisa dibicarakan di lain waktu dengan berjanji. Siap. Gitu. Jadi mungkin sebagai penutup, mungkin karena ini kopi kita sudah habis, juga mungkin mengingat karena waktu sudah juga menunjukkan pukul 6 lebih gitu, karena waktu sekarang kita syuting, makanya mungkin sebagai kalimat penutup nih, kalimat penutup dari Azril statement. Oke. Closing statementnya. Closing statement dari saya. Tuhan sudah memberikan bentuk rezeki yang nyata. Tinggal bagaimana cara kita ingin mengambilnya. Dan itu adalah bentuk janji dari Tuhan tentang kepada manusia. Tinggal seperti ini maksud saya, untuk mau tidak maunya kita. Semua ini balik ke tentang mau tidak maunya. Kau ingin menjadi apa yang kau inginkan, mau tidak dulu. Maka menurut saya yang paling penting dilakukan bagi setiap insan manusia adalah mengelola mindsetnya untuk menjadi mau dan ingin. Perbanyaklah berharap dan berdoa, karena semua di dunia ini tak ada yang tak mungkin kalau kita berusaha dan mengusahakannya. Mungkin itu saja menurut saya. Iya, sangat menarik sekali. Saya boleh bertepuk tangan dulu? Silakan. Iya, Mungkin tangan kita ya. sebagai tanda berakhirnya lah gitu kan loh, acara kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini. Siap. Mungkin saya Muhammad Yahya selaku kru dari redaksi Mandiangin. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Juga terima kasih juga kepada Azril yang sudah meluangkan waktunya gitu kan loh. Meskipun tadi sempat sebenarnya beberapa orang memesan gitu kan loh, tapi ya kita respect lah kepada Azril yang sudah meluangkan waktunya lalu kemudian sharing-sharing kepada kita. Kalau videonya ada cut-cut ya mohon dimaafkan ya. Ya mungkin itu nanti bisa diedit lah ya editornya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan, kami dari mewakili dari redaksi mengucapkan terima kasih juga Sama-sama. atas jamuannya. Siap. Terima kasih. Dadah.